Yo kawan, selamat datang di kanal Raja Shinobi. Bagi kalian yang suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dan like serta komen, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa ngopi dulu, pakai kopi kapal api, kopinya lu minum, kapalnya lu jual, apinya buat bakar gedung koruptor di negeri Konoha ini, dan jangan sampai ketinggalan, udut jarum coklat agar lebih rileks. Nah jika sudah, mari kita masuk ke isi videonya Brobot Ciki Wiriwir, let's go. Yo mas bro, video ini merupakan lanjutan video kita sebelumnya, dan masih membahas seputar prediksi terkait cerita Boruto. Adegan sebelumnya, memperlihatkan kepada Sasuke yang masih berjuang keras, untuk mengalirkan cakra ke matanya. Akan tetapi, ternyata cakra tersebut masih belum cukup untuk bisa mengembalikan mata Rinnegan miliknya, dan hanya bisa untuk memperlihatkan sesuatu di luar dimensi tersebut. Seperti yang dikatakan Hagoromo sebelumnya, jika cakra yang dia berikan kepada Sasuke, hanya untuk medium Sasuke agar bisa melihat di luar dimensi tersebut, dan bukan untuk mengembalikan mata Rinnegan Sasuke sepenuhnya. Sasuke kemudian berkata, sial, ternyata mata ini masih belum bisa dipulihkan sepenuhnya, tapi, cakra yang Tuan Hagoromo berikan kepadaku, ternyata ini sangat membantuku untuk bisa melihat informasi di luar dimensi ini. Di luar itu, ternyata cakra dari Hagoromo itu, bisa terhubung dengan cakra Naruto dan Sasuke bisa merasakan cakra milik Hokage tersebut. Kemungkinan besar Hagoromo sudah mengatur semua itu dan sepertinya Hagoromo sengaja meninggalkan sedikit cakranya juga kepada Naruto, di saat pertemuan sebelumnya dengan Naruto agar Naruto dan Sasuke bisa saling berinteraksi di dalam dimensi yang berbeda. Kemudian terlihat Sasuke, yang merasakan cakra dari Naruto, dan Sasuke mencoba untuk bisa terhubung kepada cakra tersebut, dan seketika itu juga Sasuke bisa melihat Naruto dan berbincang dengan Naruto. Setelah Sasuke bisa terhubung dengan Naruto, dengan terkejut Naruto sangat kaget jika cakra Sasuke juga bisa dia rasakan, dan Naruto bisa bertemu dengan Sasuke di dimensi yang berbeda. Setelah kejadian itu kemudian Sasuke berkata, Naruto, akhirnya aku bisa bertemu dengan dirimu dan bisa berbicara denganmu walaupun ini hanya sebatas bayangan saja, dan bukan kenyataan sebenarnya, tapi itu sangat cukup buatku. Kemudian Naruto menjawab, Sasuke, sepertinya semua ini sudah diatur oleh Tuan Hagoromo. Lalu Sasuke berkata, iya Naruto, sepertinya begitu. Naruto, aku ingin berbicara serius denganmu terkait orang-orang yang di luar dimensi ini, dan perihal mengenai anakmu yakni Boruto. Naruto lalu menjawab, apa yang ingin kau bicarakan terkait semua itu Sasuke, dan apa yang kau tahu tentang mereka? Sasuke lalu berkata, aku pernah diinformasikan oleh Tuan Hagoromo sebelumnya, mengenai orang-orang yang sekarang sedang dihadapi oleh Boruto dan yang lainnya. Para makhluk itu, adalah sebuah pecahan dari Jubi, dan sepertinya di antara mereka ada yang sama dengan tubuhku dan juga mempunyai cakra yang sama dengan cakra milikku. Naruto lalu menjawab, benar Sasuke, bahkan di antara mereka ada yang mempunyai cakra yang sama dengan milik Ishiki Otsutsuki. Sasuke yang mendengar itu, sontak kaget dengan apa yang dikatakan Naruto tersebut, lalu Sasuke berkata, apa maksudmu Naruto, dari mana kau bisa tahu tentang informasi itu, apakah kau sudah tahu semuanya tentang masalah ini Naruto? Kemudian Naruto berkata, Sasuke, sebenarnya aku sudah tahu tentang masalah ini dari Kurama, yang ternyata Kurama sudah bangkit dari kematiannya, dan Kurama sekarang berada di dalam tubuh anakku yakni Himawari. Sasuke dengan rasa terkejut, dan seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Naruto tersebut. Sasuke kemudian berkata, Naruto, aku masih belum sepenuhnya mengerti dan percaya dengan apa yang kau bicarakan ini, akan tetapi aku sungguh ingin tahu lebih jauh tentang informasi ini. Sasuke, sebelumnya aku sedang berbicara kepada para Jubi, yang ada di dalam tubuhku, dan aku ingin tahu dengan pendapat mereka terkait semua yang sudah terjadi kepadaku selama 3 tahun ini. Akan tetapi secara mengejutkan, Kurama muncul dan menemui kami di saat kami sedang berbicara. Akan tetapi Kurama muncul di hadapku dengan bentuk yang berbeda, Kurama terlihat tubuhnya yang sangat kecil, dan dia mengatakan semuanya kepadaku di dalam alam bawah sadarku. Aku juga sudah 2 kali bertemu dengan Kurama, dan yang sungguh sangat mengejutkan buatku, yakni cakra Kurama ternyata masih tersisa di dalam tubuhku, dan Kurama meninggalkannya sewaktu dulu dia pergi meninggalkan aku 3 tahun lalu.
Terlihat Sasuke, yang mendengarkan cerita dari Naruto, sepertinya dia masih belum sepenuhnya percaya dengan semua yang dikatakan Naruto, akan tetapi dirinya berusaha untuk mengerti dengan semua itu. Sasuke kemudian berkata, "Naruto, jika semua itu benar, maka ada kemungkinan besar Himawari akan mendapatkan ancaman dari salah satu pecahan Jubi itu, karena aku mendapatkan informasi itu sebelumnya dari Hagoromo, jika mereka menginginkan cakra yang kuat, dan bukan tidak mungkin jika cakra Kurama yang berada di dalam tubuh Himawari akan mereka incar. Mengingat cakra dari Kurama itu sangat-sangatlah besar." Lalu Naruto menjawab, "Sasuke, aku sangat yakin dan sangat percaya, jika Kurama pasti akan bisa melindungi Himawari dan Himawari, pasti akan aman bersama Kurama di dalam tubuhnya. Aku percaya jika Kurama tidak akan meninggalkan Himawari, dan seperti yang kau ketahui, orang yang meninggalkan misinya tidak lebih baik dari sampah, dan orang yang meninggalkan temannya itu sangat lebih buruk dari sampah. Dan itu ungkapan yang selalu dikatakan guru kita yakni Guru Kakashikan." Sasuke lalu menjawab, "Naruto, aku sangat mengerti dan memahami dengan ungkapan itu, untuk itu aku menyerahkan jiwa dan ragaku serta kemampuanku untuk desa, dan aku sudah menganggapmu seperti keluargaku, mungkin suatu hari nanti kita akan bisa keluar dari tempat terkutuk ini." Kemudian Sasuke bertanya kepada Naruto dengan berkata, "Naruto, lalu bagaimana dengan keadaan Boruto, apa kau mengetahui informasi tentang dia?" Lalu Naruto menjawab, "Iya, aku mengetahui informasi tentang Boruto, dan aku tahu informasi itu dari Kurama sebelumnya." Sasuke lalu bertanya kembali, apa yang dia ketahui tentang Boruto Naruto. Kemudian Naruto menjawab, "Kurama mengatakan jika semua warga desa menganggapnya sebagai kriminal, dan buronan dari desa karena Boruto dianggap oleh para warga desa adalah orang yang telah membunuhku dan Hinata. Sepertinya semua ingatan warga desa telah diubah oleh salah satu shinobi yang memiliki kekuatan semacam itu." Sasuke terlihat terkejut dengan apa yang dikatakan Naruto lalu dia berkata, "Sial, kenapa semua ini bisa terjadi, dan apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan semuanya seperti semula?" Naruto kemudian berkata kembali, "Sasuke, sebaiknya kita terus bersabar dan aku masih percaya jika kita pasti akan bisa keluar dari dimensi ini." Setelah perbincangan tersebut, terlihat keduanya, yang saling terfokus untuk bisa keluar dari dimensi mereka masing-masing. Lalu Sasuke berkata, "Seperti yang kau katakan Naruto, aku juga sangat berharap, jika keajaiban bisa kita dapatkan dan kita bisa secepatnya keluar dari dimensi terkutuk ini." Kemudian Naruto berkata, "Sekarang semua ninja di desa, pasti mereka sedang menghadapi ancaman itu, dan aku selaku Hokage, tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka." Terlihat Sasuke, yang merasakan kekecewaan kepada dirinya sendiri, karena janjinya dahulu untuk melindungi desa dan mengabdikan sepenuhnya untuk desa, dia sama sekali tidak bisa melindungi desa Konoha kali ini, karena keadaan yang memaksanya untuk hanya berdiam diri saja meratapi nasibnya tersebut. Sasuke lalu berkata, "Sial, aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, dan kekuatan mataku pun sudah tidak bisa kuandalkan lagi." Lalu adegan berpindah dulu kepada seorang Kawaki, yang masih mencoba untuk menyerap cakra dari dalam tubuh Hokage Naruto. Seperti adegan sebelumnya, di saat Kawaki sedang menyerap cakra Kurama, dengan tiba-tiba saja muncul kepala Kurama, yang berada tepat di hadapan Kawaki. Lalu Kawaki yang melihat kepala Kurama tersebut, sontak saja Kawaki merasa terkejut dan berhenti untuk menyerap sisa cakra dari Kurama di dalam tubuh Hokage tersebut. Lalu Kurama menatap tajam Kawaki, dan sepertinya dia tidak ingin berpisah kembali dengan Naruto. Lalu Kurama mencoba untuk membuat perlawanan kepada Kawaki. Kurama kemudian terlihat sangat begitu marah kepada Kawaki. Mengingat apa yang dilakukan Kawaki 3 tahun lalu juga membuat Kurama begitu marah kepada Kawaki, karena akibat ulah dia, keluarga Naruto menjadi menderita, dan harus berpisah dengan anak-anak mereka. Kurama yang masih menatap tajam Kawaki, kemudian Kurama berkata, "Manusia, apa yang sedang kau lakukan? Belum puaskah kau membuat Naruto menderita?" Kawaki lalu menjawab, "Kurama, sebaiknya kau pergilah dari dalam tubuh Nana Daime, karena kau hanya akan membawa malapetaka kepada Nana Daime saja." Kurama lalu menjawab, "Kawaki, kau hanyalah anak yang tak tahu apa-apa tentang aku dan Naruto. Selama 3 tahun ini, kelakuanmu hanya membuat kesusahan kepada Naruto saja, dan kau menyuruhku untuk pergi dari Naruto. Kau sebaiknya berpikirlah lebih waras lagi Kawaki." Setelah mendengar perkataan itu dari Kurama, Kawaki sepertinya terlihat sangat kesal, dan masih bersikeras untuk menyerap cakra tersebut.
Kemudian Kawaki berkata, "Aku sama sekali tidak peduli dengan apa yang kau katakan, dan aku akan tetap melakukan itu, meskipun kau akan menghalangi jalanku." Kurama kemudian menjawab, "Tentu, aku tidak akan membiarkan itu terjadi, karena kau adalah sumber dari masalah selama ini." Terlihat Kawaki mengaktifkan kembali segel karma miliknya, dan memulai kembali untuk menyerap sisa cakra di dalam tubuh Naruto kembali. Akan tetapi Kurama langsung menyerang Kawaki dengan cakarnya yang begitu kuat. Terlihat Kawaki yang menyadari akan serangan tersebut, kemudian Kawaki menghindari serangan cakar tersebut dengan begitu cepat. Pertarungan mereka berdua pun dimulai, dan terlihat Kawaki yang terus-menerus mendapat serangan dari Kurama. Akan tetapi Kawaki terus menghindari setiap serangan dari Kurama. Pertarungan dimulai dengan serangan frontal dari Kurama yang menggunakan cakarnya yang besar dan serangan cakar yang begitu kuat. Kawaki dengan gesit menghindari serangan tersebut dan menggunakan karma untuk menyerap sebagian dari serangan cakra Kurama. Dengan kecepatan kilat, Kawaki menyerang balik menggunakan senjata yang disimpan di dalam dimensi Daikokuten, menciptakan kejutan bagi Kurama. Namun, Kurama tidak mudah dikalahkan. Dengan mengerahkan kekuatan penuh, ia melancarkan bola biju yang masif, memaksa Kawaki untuk menggunakan semua kemampuan defensifnya. Pertarungan terus berlanjut dengan intensitas tinggi, di mana kedua belah pihak menunjukkan kekuatan dan taktik mereka masing-masing. Terlihat Kawaki dengan cepat menggunakan kemampuan Daikokuten untuk memanggil kembali senjata yang disimpan di dalam dimensi tersebut, mencoba menghentikan serangan itu. Meskipun sebagian besar energi dari bola biju berhasil diserap oleh karma, dampak dari serangan tersebut masih membuat Kawaki terpental ke belakang, merasakan kekuatan yang luar biasa dari Kurama. Pertarungan ini semakin sengit. Kurama tidak memberi Kawaki waktu untuk beristirahat. Kurama terus-menerus melancarkan serangan demi serangan. Setiap kali Kawaki mencoba untuk mendapatkan pijakan, Kurama dengan gesit menggunakan kekuatan cakranya untuk menghancurkan upaya Kawaki. Meskipun Kawaki memiliki kekuatan regeneratif dan kemampuan untuk menyerap cakra, Kurama dengan pengalaman bertarungnya selama berabad-abad selalu menemukan cara untuk mematahkan pertahanan Kawaki. Di tengah-tengah pertarungan, Kurama lalu berkata, "Kawaki, kau hanyalah anak kecil, yang belum tahu apa-apa tentang sebuah perasaan dan sebuah ikatan, dan cara yang kau lakukan kepada Naruto, itu hanya kesalahan yang harus kau bayar sepenuhnya." Lalu Kawaki menjawab, "Aku tidak memahami semua itu, dan yang aku tahu, aku hanya ingin melindungi Nana Daime. Aku tidak ingin jika dia harus mati, dan menjadi incaran para Shinju itu." Kemudian Kurama menjawab, "Bukan hanya kau saja yang berpikir seperti itu, dan kau tidak pernah sedikit pun tahu tentang apa yang sudah kami lalui bersama, jadi hentikan saja tindakan bodohmu ini Kawaki." Seperti yang kita tahu, Kawaki ini tidak pernah tahu apa yang sudah Kurama dan Naruto lalui selama ini, dan sangat tidak mungkin jika Kurama tidak melindungi Naruto di saat Naruto kesulitan atau berada dalam titik yang kritis. Besar kemungkinan kelakuan Kawaki ini hanya dapat merugikan Naruto dan orang lain saja. Menurut admin, semua tindakan yang dilakukan Kawaki tersebut adalah rasa kepeduliannya terhadap Naruto, yang sama-sama kita tahu jika Naruto ini sudah dianggap ayah sendiri oleh Kawaki. Akan tetapi menurut pandangan Kurama, Kawaki ini terlalu berlebihan dalam hal tersebut, dan bukan Kawaki saja yang ingin melindungi Naruto, akan tetapi banyak orang yang akan melindungi Naruto termasuk Kurama itu sendiri. Jadi Kurama menganggap jika Kawaki ini tidak bisa membaca semua itu, dan bertindak seenaknya sendiri. Lebih parahnya lagi Kawaki, sampai menyegel Naruto demi pikirannya tersebut. Nah bro, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Pada satu titik, Kurama meluncurkan serangan cakarnya dengan kecepatan yang luar biasa. Serangan tersebut berhasil mengenai Kawaki dan membuatnya terhempas keras ke tanah. Kawaki merasakan luka yang mendalam, dan meskipun tubuhnya mulai menyembuhkan luka-luka tersebut, rasa sakitnya tetap terasa. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengatasi kekuatan luar biasa dari Kurama jika ia ingin bertahan. Dengan napas yang terengah-engah dan tubuh yang terluka, Kawaki menggunakan kemampuan Daikokutennya sekali lagi. Kali ini memanggil beberapa senjata berat yang disimpan di dalam dimensi tersebut. Dengan strategi yang lebih hati-hati, Kawaki mulai menggabungkan serangan jarak jauh dengan taktik penyergapan, berusaha untuk mengecoh Kurama. Namun, Kurama dengan instingnya yang tajam selalu berhasil menggagalkan upaya Kawaki, menunjukkan keunggulannya dalam pertarungan ini.
Terlihat Kawaki semakin kewalahan, setiap serangan yang ia lancarkan tampak tidak cukup kuat untuk melumpuhkan Kurama. Setiap kali ia berhasil menghindari serangan, Kurama dengan cepat melancarkan serangan berikutnya. Meskipun Kawaki telah berlatih keras dan memiliki kekuatan yang luar biasa, melawan makhluk legendaris seperti Kurama adalah tantangan yang berbeda. Saat pertarungan terus berlanjut, Kawaki mulai merasa kelelahan. Tubuhnya yang terluka dan cakra yang mulai menipis membuatnya semakin sulit untuk bertarung dengan efektivitas penuh. Kurama, di sisi lain, tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, terus melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Dalam momen yang kritis, Kawaki harus membuat keputusan cepat. Apakah ia harus terus bertarung dengan harapan menemukan celah dalam pertahanan Kurama, atau ia harus mencari cara lain untuk mengatasi situasi ini? Lalu dengan segala kekuatan dan ketekunan yang dimilikinya, Kawaki menyadari bahwa untuk mengalahkan Kurama, ia harus menggunakan semua kecerdikan dan strategi yang dimilikinya. Pertarungan ini sudah berakhir dan hasilnya Kawaki lebih memilih mundur dan kabur, mengingat kemampuannya belum bisa mengalahkan Kurama. Dan Kawaki telah dipecundangi dan dilucuti rasa malu akan kekalahannya oleh Kurama. Namun satu hal yang jelas, Kawaki menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya, dan bagaimana ia menghadapinya akan menentukan nasibnya di masa depan. Terlihat Kawaki, yang lebih memilih kabur, dan menghindar dari pertarungan itu, dan Kurama yang merasa jika semua ini masih belum berakhir, lalu Kurama berkata, "Kawaki lebih memilih kabur dariku, dan aku sangat yakin, jika dia pasti akan kembali lagi dan menyerap cakraku kembali di dalam tubuh Naruto, aku harus tetap waspada, dan aku harus tetap mengawasi semua gerak-gerik dari Kawaki." Lalu terlihat Kawaki, yang sudah keluar dari dimensi miliknya, dan dia berniat untuk menemui Hinata kembali. Kemudian terlihat Kawaki yang masuk kembali ke dimensi tersebut, dan menemui Hinata. Dia bertujuan untuk menceritakan semua itu kepada Hinata, tentang apa yang dikatakan oleh Kurama. Sepertinya Kawaki ingin mengetahui informasi Kurama sewaktu dulu bersama Naruto, agar dia lebih paham dan mengerti tentang apa itu rasa kebersamaan. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori, serta fakta di kanal ini, jangan lupa subscribe, dan tetap stay di channel ini. Peringatan keras, video ini hanya merupakan teori, yang sengaja admin rangkum menjadi alur cerita Boruto, agar terasa seru untuk menunggu chapter selanjutnya. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Cikiwiriwir.